Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua peserta MPLS tahun 2021? Saya ucapkan selamat. Kalian sudah diterima di pilihan SMA Negeri 4 Bojonegoro. Untuk kegiatan MPLS hari kedua hari ini, pada hari yang kedua kegiatan MPLS ini, saya akan memaparkan mengenai materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Apakah wawasan Wiyata Mandala ini? Nah, wawasan Wiyata Mandala diambil dari kata wawasan, berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Sesuatu itu adalah lingkungan atau suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata berarti pendidikan. Mandala sendiri itu berarti adalah suatu tempat atau lingkungan. Jadi kalau ketiganya itu digabung, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Karena sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah itu nanti akan mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah juga harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Selanjutnya, sekolah juga terus-menerus akan menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah juga menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala itu, maka ada 5 komponen penting yang berperan, yaitu 1. Peran kepala sekolah, peran dari Bapak Ibu guru, peran sivitas akademika, peran dari murid atau siswa, serta peran masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran dari masing-masing kelima komponen tersebut. Yang pertama, peran dari seorang kepala sekolah. Apa saja peranannya? Yang pertama, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di dalam lingkungan sekolah. Kepala sekolah juga dihormati dan berwibawa. Artinya apa? Siapapun yang berkepentingan di sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Dan selanjutnya, menyelenggarakan masyarakat musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak keamanan setempat. Kemudian berikutnya, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Dan peran yang selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan seperti menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti kegiatan pramuka, PMR,
paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Itu semuanya adalah peran dari seorang kepala sekolah. Berikutnya, apa saja peran dari Bapak Ibu guru? Yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik dari sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolahnya maupun di luar lingkungan sekolahnya. Dan guru juga harus bisa digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri atau oleh warga sekolah. Itu adalah peran dari seorang guru. Sedangkan peran dari sivitas akademika itu adalah misalkan saat tata usaha, yang dimana peran tata usaha ini adalah untuk mendukung kepentingan administrasi dalam proses belajar mengajar di suatu sekolah. Berikutnya, peran sekolah yang lain seperti perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, atau piket-piket yang lain harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Selanjutnya, semua warga sekolah harus menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Kemudian, peranan dari murid atau siswa itu sendiri apa saja? Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada Bapak Ibu guru, kepada warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Yang keempat, belajar yang tekun. Yang kelima, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga, nama baik sekolah dimanapun tempat dia berada. Yang ketujuh, harus menjauhi narkoba. Dan peran yang berikutnya, yang ke-8 dari seorang siswa adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Peran berikutnya, menjaga keamanan sekolah. Kemudian, melaporkan peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, kepada Bapak Ibu guru, kepada wakil kepala sekolah, kepada guru BK, atau pada kepala sekolah. Dan yang terakhir, peranan dari siswa juga harus bisa memelihara lingkungan sekolahnya. Dari komponen masyarakat, apa saja peranan dari masyarakat tersebut dalam mendukung wawasan Wiyata Mandala ini? Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, itu adalah peranan dari masyarakat dalam mendukung wawasan Wiyata Mandala di sekolah. Selanjutnya, sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala juga menerapkan yang namanya 7K. Nah, apa saja 7K itu? Meliputi 1. Keamanan atau kenyamanan, 2. Kekeluargaan,
3. Kedisiplinan, 4. Kerindangan, 5. Kebersihan, 6. Keindahan, 7. Ketertiban. Jadi 7K ini harus berjalan dalam suatu lembaga untuk mewujudkan bahwa sekolah itu sebagai kawasan wisata mandala. Nah, untuk menerapkan 7K ini tidak hanya dilaksanakan oleh satu komponen saja, tapi semua komponen yang berperan di dalam sekolah tersebut harus ikut serta bertanggung jawab. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pendidikan. Misalkan, 1. Kegiatan tentang promosi atau penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, digunakan untuk penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran-ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian Tidak boleh digunakan sebagai tempat propaganda politik atau tempat untuk berkampanye. Tidak boleh juga digunakan sebagai tempat syuting film atau sinetron tanpa izin dari pemerintah daerah. Yang berikutnya, sekolah juga tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan suatu kerusakan, suatu perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah nanti tidak kondusif. Ya. Jadi, kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pendidikan tidak boleh dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu adanya upaya-upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya. Mekanismenya dapat dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut. Ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan preventif, yaitu upaya untuk menyediakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Antara lain dengan memelihara sekolah melalui 7K, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaring pengawasan atau kontrol dan razia. Jadi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan-kegiatan siswa di sekolah. Selanjutnya, menghilangkan bentuk perpeloncoan pada saat MPLS. Bisa juga dengan mengisi jam-jam kosong dengan kegiatan misalkan kegiatan ekstrakurikuler, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban pada saat jam berangkat sekolah atau pada jam-jam usai sekolah. Itu beberapa tindakan yang dilaksanakan pada tahap preventif. Selanjutnya, untuk tahap yang kedua, yaitu tahap represif, adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Apa saja upaya represif tersebut? Misalkan kalau terjadi suatu perselisihan
di dalam lingkungan sekolah, maka pihak-pihak yang berselisih tersebut harus didamaikan sehingga tidak berkepanjangan perselisihannya itu. Kemudian yang kedua, menetralisir isu-isu negatif yang berkembang sehingga tidak timbul isu-isu yang baru. Selanjutnya, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak-pihak luar. Kemudian mengadakan bimbingan dan penyuluhan, atau bisa juga dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Demikian anak-anak tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Saya harapkan dengan materi ini bisa menambah wawasan kalian tentang lingkungan sekolah itu bagaimana. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.